Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salat beriang salam semoga dan berkah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita malam ini dengan topik adalah asyirkul akbar, syirik besar. Ma huwa a'dhamul dhunubi 'inda Allah? Apa dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah a'dhamul dhunub 'inda Allah asyirku billah. Jawaban dari pertanyaan itu bahwa dosa yang paling besar di sisi Allah adalah mempersekutukan Allah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 13. Ketika Luqman menasihati anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la zulmun 'adzim." Luqman mengatakan, "Wahai anakku, jangan kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu, mempersekutukan itu, la zulmun 'adzim, sungguh kezaliman yang paling besar." Kenapa syirik dinamakan dengan zulm? Kenapa syirik dinamakan dengan kezaliman? Karena zulm itu adalah wad'u syai'in fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau kita orang yang salah kita katakan benar, itu zulm. Orang yang benar dikatakan salah, itu adalah zulm. Orang yang jujur dikatakan pembohong, zulm. Orang pembohong dikatakan pejujur, adalah zulm karena tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari zulm itu adalah adil. Adil. Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Itu namanya adil. Ya. Nah, kenapa syirik dinamakan dengan zulm? Karena ibadah itu seharusnya diberikan kepada Allah. Ketika diberikan kepada selain Allah, itu adalah zulm. Karena kita meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nabi SAW ditanya, "Ayu dzambi a'zam?" Apa dosa yang paling besar? Beliau menjawab, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Niddan artinya adalah an-nid asy-syarik. Engkau jadikan atau engkau buat bagi Allah sebuah tandingan.
Ya, persekutuan yang Allah tidak boleh dipersekutukan. Ketika kita membuat tandingan berarti kita membuat persekutuan untuk Allah. Dan ini adalah dosa besar. Hadis ini muttafaqun alaih. Dalam hadis yang lain juga dikeluarkan Bukhari dan Muslim dari Abi Bakrah, Nabi SAW mengatakan, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Tidakkah aku akan beritahukan kalian dosa besar yang paling besar? Ya, al-kabirah itu dosa besar. Apa itu dosa besar? Dosa besar adalah setiap dosa yang pelakunya terancam azab, terancam hudud, terancam laknat, terancam ghadab, kemurkaan dari Allah, terancam berlepas diri, terancam bukan golongan kami. Maka semua perbuatan dosa yang ada ancamannya ini itu termasuk namanya dosa besar. Imam Zahabi mengumpulkan banyak jenis-jenis dosa besar, itu ada 70. Nah, dari sekian banyaknya dosa-dosa, paling besar itu adalah syirik. Ya. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Tidakkah aku beritahukan kepadamu yang paling besar dari dosa-dosa besar? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, ya benar ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, al-isyraku billah wal-uququl walidain. Itu Rasulullah katakan, berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Itu termasuk dari dosa-dosa besar. Digandengkan antara syirik kepada Allah dengan durhaka kepada orang tua. Sebagaimana kewajiban kita juga digandengkan setelah bertauhid, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Rabbmu telah memerintahkan, telah memutuskan, janganlah kamu mengibadati kecuali Allah semata. Itu adalah tauhid. Dan kemudian ya, kepada kedua orang ibu bapa berbuat baiklah. Ini kewajiban. Lawannya adalah dosa, yaitu dosa paling besar adalah syirik kepada Allah. Yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Wa kana muttaqian. Ketika beliau menyampaikan tadinya, beliau sedang bersandar. Fajalasa, lalu dia duduk serius. Tsumma qala atau faqal, lalu dia mengatakan, ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Ketahuilah, perkataan bohong, perkataan palsu, kesaksian palsu, perkataan palsu, kesaksian palsu diulang-ulang terus oleh Nabi. Wa kana yukarriruha. Nabi diulang-ulang terus hatta qulna laitahu sakata. Sampai kami mengatakan, alangkah indahnya kalau seandainya Nabi berhenti mengucapkan itu. Ya. Apakah sahabat tidak mau mendengar? Bukan. Karena kasihan kepada Rasulullah. Rasulullah betul-betul serius betul dia mengucapkan itu, gitu loh. Kelihatan beban berat, ya, untuk meringankan kepada Nabi. Itu syafaqah ala Nabi, yakni rasa kasihan kepada beliau. Nah, intinya dalam hadis ini adalah Nabi mengatakan bahwa dari dosa-dosa yang paling besar itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma huwa syirkul akbar? Apa itu syirik besar? Jawabannya, asyirkul akbar huwa sarful ibadati li ghairillah. Memalingkan atau memberikan ibadah kepada selain Allah. Itu namanya syirik akbar. Memberikan ibadah kepada selain Allah.
Seperti apa? Seperti doa ketika berdoa kepada selain Allah, beristighatsah. Ada namanya isti'anah, ada namanya istighatsah, ada namanya isti'adzah, ya. Isti'anah minta tolong secara umum. Istighatsah minta tolong dikeluarkan dari kesusahan, musibah, kesulitan. Itu namanya istighatsah. Isti'adzah adalah minta perlindungan. Ya. Nah, minta dikeluarkan dari musibah, kesusahan kepada selain Allah, maka ini adalah di antara syirik besar. Minta tolong kepada mayat atau minta tolong kepada yang masih hidup tapi tidak ada di hadapan kita. Ya, seperti seorang murid minta tolong dengan sang guru. Ya, dia mengatakan, "Ya guru, tolong aku, saya ini lagi kesusahan ini. Tolong wahai guru." Tapi gurunya di mana? Nun jauh di sana. Ya, di kampungnya. Tidak via telepon. Kalau telepon bisa, boleh. Berarti sama dengan hadir. Tapi enggak, dia enggak hadir. Ya, dia tidak ada di hadapannya. Kalau ada hadapannya boleh. Ya, karena dia bisa melakukan. Tapi sekarang ya, dia tidak ada. Ya, samoya, ya mak, tolong ambo mak, susah nak hidup ambo, misalkan di rantau gitu ya. Nah, ini perlu dihindari nih ungkapan-ungkapan seperti itu. Enak. Apa dalilnya? Bahwasanya itu adalah syirik besar, yaitu memberikan ibadah kepada selain Allah itu adalah syirik besar. Adalah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 36. Ya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan ibadatilah Allah, jangan kalian mempersekutukan Allah. yakni jangan memberikan ibadah itu kepada selain Allah. Itu namanya syirik. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, hadis keluarkan Imam Bukhari, min akbaril kabair asyirku billah. Bagian dari dosa besar yang paling besar itu adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun jenis dari ibadah yang kita berikan, sembelihan, ya, nazar. Sekarang orang mulai banyak bulan Safar, Toibah Sapa, ya, minta tolong di Sinan. Ini adalah perbuatan syirik, bukannya wisata religi, ya, tapi wisata syirik. Karena meminta kepada selain Allah. Apakah syirik itu ada? Hal syirk mawjudun fi hadhil ummah. Apakah syirik ini ada di umat ini? Ya, umat ini. Situ umat muslim. Ya gitu ya. Jawabannya iya, ada. Kalau kita lihat orang yang dalam Islam tingkatannya muslim, mukmin, muhsin. Tingkatan yang pertama itu adalah Islam, yang dia menyatakan dia muslim, bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat, atau dia dapat keturunan dari orang tuanya sebagai seorang muslim. Dia amalkan yang secara zahir, solat dia lakukan, zakat dia tunaikan, puasa dia kerjakan, haji dia laksanakan, ya, amalan zahir. Tapi iman itu adalah aman batin. Iman adalah amalan batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat
Yusuf ayat 106, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah mereka beriman kepada Allah, kebanyakan dari mereka beriman kepada Allah, kecuali mereka itu dalam keadaan berbuat syirik. Percaya, tapi tetap dia berbuat syirik. Saya menciptakan, dia imannya hanya pada kadar rububiyah. Ibnu Sa'di dalam tafsir As-Sa'di dikatakan, wa ma'a hadza in wujida minhum ba'dul iman fala yu'minu aktsaruhum billahi wa hum musyrikun. Walaupun demikian, kalau memang ada iman, sebagian iman pada dirinya, pasti mereka tidak beriman sementara mereka berbuat syirik. Sebab iman dengan syirik ini tidak bisa bercampur dalam satu hati. Ini bagaikan minyak juai, tidak bisa dicampurkan. Karena iman lawannya syirik. Tapi muslim berbuat syirik mungkin ya, ada. Maka kalau kita lihat, jika kita gandengan antara iman dengan Islam, maka satu sama lainnya berbeda. Ini amal zahir. Ya, umat ini, ya, Nabi SAW ketika telah menaklukkan kota Mekah, mereka pergi menuju kemana? Ke Hunain, perang Hunain. Lewatlah mereka ke salah satu batang dari sidir, batang bidara. Dahulu orang-orang jahiliyah, mereka punya batang pohon sidir untuk menggantungkan senjata mereka di sana, yang dimakan dengan zatu anwat, ya, zatu anwat, yang mana mereka beranggapan senjata ini kalau seandainya digantung di sana dapat keberkahan, menang nanti. Ya, tujuannya bagus ya, cari kekuatan. Ini mau perang nih, mungkin ada yang mau perang bawa jimat. Gimana? Kita tegur gak? Jangan tegur. Musuh kita mukuh musuh kita kalau ditegurnya membuat syirik itu biko pecah persatuan gitu. Iya gitu. Nanti kita tak usah diamin aja loh, biar awak bersatu. Musuh aku di mukuh kok. Atau kita tegur nih yang berbuat syirik ini. Coba apa sikap Rasulullah? Bukankah musuhnya di depan? Nabi mengingkari. Ya, apa kata orang tadi? Ya Rasulullah, ij'al lana dzatul anwar kama lahum dzatu anwar. Ya Rasulullah, buatkan bagi kami pohon tempat menggantungkan senjata kami sebagaimana mereka juga punya. Mendengarkan itu kata Nabi, Allahu Akbar. Rasulullah bertakbir karena keheranan dengan ucapan itu, bukan karena setuju. Laqad qultum ya ma qalat banu Israil li Musa. Sungguh kalian telah mengucapkan apa yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Dalam surah Al-A'raf, ketika mereka sudah diselamatkan oleh Allah dari kejaran kejaran Fir'aun, ya, diselamatkan oleh Allah menyeberangi laut. Kemudian mereka melewati satu kaum yang mereka menjadikan ijil, yaitu anak
sapi sebagai Tuhan. Lalu mereka mengatakan, mereka, tolong ya Musa, buatkan kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan yang diibadati. Ya, Nabi keheranan ucapan yang diucapkan oleh orang-orang yang tulaqa, orang yang baru masuk Islam. Ya, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Berarti itu perbedaan antara Islam dengan iman. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke berapa? Ke-15. Orang Arab berkata, kami telah beriman. Qalatil a'rabu amanna, yakni orang-orang tulaqa, orang-orang yang baru masuk Islam ketika setelah taklukkan kota Mekah. Mereka mengatakan, kami telah beriman. Qul lam tu'minu, katakan Muhammad, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tapi ucapkan, kami adalah seorang muslim, kami telah menyerahkan diri kepada Allah. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman itu belum masuk kepada hati kalian, belum tertanam. Mereka inilah bukan sahabat-sahabat yang lama, tidak, tapi orang-orang yang baru ini, hadithul ahd bil Islam, dia baru masuk Islam. Ya, baru dia masuk Islam. Lalu ya laqad sungguh kalian pasti mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelumnya. Diingat kalian Nabi SAW. Nah, di sini disebutkan oleh Ibn Sa'di, fahum wa in aqarru bi rububiyyatillahi ta'ala bi annahu al-khaliq ar-raziq al-mudabbir jami' al-umur fa innahum yusyrikuna fi uluhiyyatillahi wa tauhidih. Dalam tafsir Ibn Sa'di dikatakan, walaupun mereka mengakui dalam tauhid rububiyah bahwasanya Allah menciptakan, Allah memberi rezeki, Allah mengatur seluruh urusan, akan tetapi mereka masih berbuat syirik di dalam uluhiyah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan dirinya kepada Allah, mereka masih berbuat syirik dalam tauhid. Fa haula'il ladzina wasalu ila hadhil halah lam yabqa alaihim illa an yahilla bihimul adzabu wa yafja'uhumul iqab wa hum aminun. Orang-orang yang seperti ini, yang sampai kepada keadaan seperti ini, yakni dia merasa sudah masuk Islam, dia merasa sudah muslim, tapi masih berbuat syirik. Subhanallah, ada sebuah daerah perkampungan di, kalau tidak salah, di Kamboja. Mereka muslim tapi praktek kehidupan mereka Hindu. Ya, ibadah-ibadah yang mereka lakukan persis perbuatan itu. Nah, mereka seperti ini, ya, tidaklah mereka tetap berada seperti itu kecuali ya, akan bisa mengundang datangnya azab kepada mereka. Datang azab sementara mereka merasa aman. Mereka sudah merasa beriman, anggapan mereka, gitu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikina wa hatta tu'badul awthan." Atau hatta ta'badul awthan, bisa juga. Tidaklah tegak hari kiamat ini sampai kabilah-kabilah dari umatku ngikut dengan orang musyrikin, ya,
bergabung dia. Berarti dia melakukan perbuatan-perbuatan orang musyrikin. Dan sampai dia mengibadati authan, berhala-berhala. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang harus kita ingatkan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita. Jangan sempat ada seperti ini pada keluarga kita. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Lalu apa hukumnya berdoa kepada mayat, kepada orang yang tidak hadir? Ma hukmu doa al-amwat wal ghaibin awil ghaibin? Berdoa kepada orang yang tidak hadir. Ya. Mendoakan orang yang tidak hadir boleh atau tidak? Boleh. Mendoakan orang yang meninggal dunia boleh tidak? Boleh. Tapi berdoa kepada, kalau dalam bahasa Arabnya yad'u li, berarti itu mendoakan. Tapi yad'u fulan, yad'u amwat, dia langsung jadikan maf'ulun bihnya atau objeknya langsung, maka itu tidak boleh. Berdoa kepada mayat, berdoa kepada orang yang tidak hadir, ya. Ketika dia berdoa, ya guru tolong bantu saya, ya guru, dan seterusnya. Itu namanya berdoa kepada, ya, atau meminta kepada orang yang tidak hadir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Yunus ayat 106, tadi adalah Yusuf 106, ya. Yunus 106, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Jangan kamu berdoa, menyeru selain Allah apa yang tidak mendatangkan manfaat kepadamu dan tidak juga mudarat kepadamu. Fa in fa'alta, jika kamu melakukan itu, fa innaka idzan minadh dhalimin, kalau engkau melakukan itu, sungguh engkau betul-betul jadi dari orang yang zalimin, ay musyrikin. Itu orang musyrik. Ketika kita meminta, berdoa kepada sesuatu yang selain daripada Allah, karena selain daripada Allah itu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Siapa yang meninggal dunia dan dia berdoa kepada selain Allah, ya, yad'u min dunillahi niddan, dia menyuruh kepada satu tandingan selain Allah, meminta kepada tandingan selain Allah, maka pasti dia masuk ke dalam api neraka. Dalam surah Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya dia siapa berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah, sungguh Allah telah mengharamkan kepadanya surga. Jadi haram surga. Kalau haram surga berarti tidak dapat. Lalu di mana tempatnya? Wa ma'wahun nar, tempat tinggalnya adalah api neraka. Wa ma lidz zalimin min ansar, tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat syirik, berbuat zalim. Apakah doa itu ibadah? Halid doa ibadatun. Apakah doa itu adalah ibadah? Jawabannya betul.
doa itu adalah ibadah. Ya, doa itu adalah ibadah. Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabbmu, berdoalah kepadaku, pasti aku akan penuhi. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang yang sombong, yang tidak mau beribadah kepadaku. yakni tadi disuruh berdoalah kepadaku. Sesungguhnya orang yang sombong yang tidak mau berdoa kepadaku. Nah, gitu maknanya. Ini menunjukkan bahwa doa itu adalah ibadah. Sayadkhuluna jahannama dakhirin ay dzalilin. Mereka akan masuk ke dalam api neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ya. Nabi SAW mengatakan ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa terbagi kepada dua. Doa al-ibadah, doa al-mas'alah. Doa ibadah adalah ibadah itu sendiri. Salat, zakat, puasa, haji, zikir, itu adalah doa. Ya, yakni dengan perbuatan kita itu kita memohon kepada Allah. Maka doa kita, permohonan kita dengan keadaan kita beribadah itu. Yani doa bi lisanil hal, dengan keadaannya. Adapun doa masalah adalah berdoa dengan mengutarakan masalah kita, permohonan kita. Masalah itu adalah permohonan. Kita meminta, yaitu ad-du'a bilisanil qaul atau bilisanil maqal. yakni dengan ucapan kita minta, ya Allah ampunilah aku, ya Allah beri aku rezeki, ya Allah sembuhkan aku, ya Allah lapangkanlah urusanku. Ini adalah doa masalah namanya. Maka kedua-duanya adalah ibadah. Ya. Taib. Apakah orang mayat mendengar doa? Ya, jawabannya la yasma'un. Mereka tidak bisa mendengar doa kita. Ya, tidak bisa mendengar doa kita. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat An-Naml ayat 80, innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memperdengarkan mayat. Dalam surah Fatir ayat 22, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Sesungguhnya engkau tidak mampu menjadikan yang di dalam kubur itu mendengar. Baik. Mungkin ada berdalih dia punya ilmu. Apa ilmunya? Bukankah ada hadis yang mengatakan bahwa mayat ketika sudah ditinggalkan oleh orang yang menguburkan, dia mendengar telapak kaki. Lah, kamu mendengar kan? Ya? Baik. Kita bantah lagi dengan Al-Quran. Surat Fatir ayat 14. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? In tad'uuhum, jika kalian menyuruh kepada mereka, berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, mereka tidak akan dengar doa kalian. Walau sami'u, kalau seandainya mereka itu bisa mendengar, mastajaba lakum, mereka tidak akan bisa memperkenankan doa kalian.
Untuk apa gunanya doa kalau seandainya yang doa kita tidak diperkenankan, tidak dikabulkan? Tidak ada gunanya, tidak bermanfaat. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat nanti mereka yang diseru ini mengingkari perbuatan syirikmu yang telah kamu lakukan pada saat itu. Ya, jangankan mereka, syaitan, iblis pun ya berlepas diri dari pengikut-pengikutnya. Ya, mana dalilnya? Dalilnya adalah dalam surat Ibrahim ya, dalam surah Ibrahim ayat 21. Ya. Ayat 22. Ayat 22. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr. Dan syaitan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan. La jalih saya masuk surga, saya masuk neraka. Ya. Apa kata syaitan, yakni iblis? Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Ya, janji Allah adalah benar, janji syaitan bohong. Wa wa'adtukum, aku pun memberikan janji kepada kalian. Fa akhlaftukum, aku ingkari janjiku kepada kalian. Ya, wa ma kana li alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu melainkan sekedar aku menyuruh kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Karena tidak ada lagi daripada seorang saya masuk api neraka ke si iblis kan. Biarlah yang lain dimasukkan, diajak juga. Disuruh untuk masuk api neraka, namun ikut. Ya. Fala talumuni walumu anfusakum. Oleh sebab itu janganlah kamu mencercah aku, tapi cercalah dirimu sendiri. Kenapa? Karena janji Allah sudah pasti, sudah benar. Ya. Kenapa juga mengikuti aku gitu ya? Jadi jangan salahkan aku, salahkan dirimu sendiri kan gitu. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak dapat menolongmu. Ya, dan kamu juga pun tidak bisa menolongku. Awak kini masing-masing yang seleh. Ya. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian. Yani aku mengingkari perbuatan kalian yang mana kalian mempersekutukan aku dengan Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu. Innadz zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim bagi mereka azab yang pedih. Ini betul-betul sudah diucapkan oleh syaitan. Nanti itu perkataan syaitan yang telah Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita. Ya, syaitan pun berlepas diri. Dalam surat Al-Baqarah ayat 66 juga idz tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u warul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang yang mengikuti. Tuanku, guruku kita, ustaz kita, syekh kita, ya, yang kita ikuti
balapeh dirinya jawab. Ya, ketika mereka melihat azab, sudah taqatta'at bihimul asbab, terputuslah tali penghubung pada saat itu, nggak ada lagi. Mereka berlepas diri. Wa qala alladziina taba'u, orang-orang yang mengikuti ini, dia berkata, apa katanya? Kita mengikuti guru tanpa yang mengikut buta, ya. Lau anna lana karratan, kalau seandainya bagi kami ada kesempatan untuk kembali ke dunia, lana tabarra'a minhum kama tabarra'u minna, pasti kami akan melepas diri dari mereka sebagaimana mereka melepas diri sekarang ini. Tapi apa daya, nggak mungkin lagi. Dunia sudah hancur, nggak mungkin kita ke dunia lagi. Ya, nah maka oleh karena itu kita lihat bahwa masing-masing kita mempertanggungjawabkan amalan kita. Masing-masing kita bertanggung jawab kepada perbuatannya. Nah di sini terakhir kita dari pertanyaan ini, hal yasmaul amwat ad-du'a, yakni orang mayat tidak akan mendengar doa kita. Maka oleh karena itu usah doa kepadanya. Mendoakannya mereka sangat sangat ditunggu-tunggu. Ya, sangat menunggu doanya orang hidup, mendoakan untuk dia supaya dia dapat ampunan, supaya dapatkan derajatnya. Ya, bukan kita minta tolong kepadanya, berdoa kepadanya, minta rezeki, minta anak dan yang lain, tidak, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup. Wallahu taala alam, demikian yang dapat kita sampaikan. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.